Bahkan di zaman modern hoak itu di abad 18 itu dipakai sebagai lelucon. Ya, istilahnya dalam dia membuli begitu. Lelucon. Jadi memang dalam proses perkembangan sejarah itu, ya, hoak itu memang sebenarnya nggak baik gitu. Nggak baik. Berkembanglah di era modern global sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa podcast Bincang Ulama Kota Depok. Alhamdulillah, hari ini kembali kita berbincang-bincang dengan ulama kita, tepatnya di Kota Depok. Dan insya Allah tema kita pada hari ini adalah mengapa hoax agama mudah menyebar di kalangan umat. Dan hari ini kita akan berbincang-bincang dengan narasumber kita, yaitu Bapak Kiai Haji Hafidzuddin. Beliau adalah Ketua MUI Kecamatan Beji, Kota Depok. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Kiai? Sehat ya? Alhamdulillah. Baik, langsung saja kita sapa Pak Kiai Hafidzuddin. Silakan Pak Kiai. Baik, terima kasih Ustaz Taufik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Pertama-tama kita panjatkan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada kesempatan kali ini, Ustaz Taufik, kita diberikan nikmat oleh Allah sehingga kita bisa bertemu, bersilaturahmi dalam kegiatan podcast TV MUI. Iya. Jadi kita nggak kalah sama podcast-podcast yang lain ya. Betul. Justru podcast semacam ini, Kiai, ya harusnya lebih sering kita lakukan, betul. supaya untuk bisa mengedukasi dan juga menyadarkan umat. Untuk mengedukasi, untuk meliterasi kepada masyarakat. Mudah-mudahan kegiatan ini berlangsung terus, istiqomah. Amin. Menjadi berkah buat MUI Kota Depok, terutama adalah Komisi Infokom Digi. Infokom Digi. Salawat salam semoga senantiasa tercurah kepada kedua kita, suri tauladan kita, junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarga, sahabat dan juga kepada kita sekalian. Amin. Ustaz Taufik dan para pemirsa yang saya dapatkan berkaitan dengan podcast kita pada hari ini adalah mengenai hoax yang menyebar begitu gampang dan mudahnya dan begitu masif ya, dan begitu masifnya, luar biasa kalau berkaitan dengan masalah agama. Jadi memang kalau kita bicara tentang hoax, apalagi kalau dikaitkan dengan agama, wah itu sangat-sangat mudah. Iya. Sangat mudah sekali. Sebenarnya juga ya hoax ini juga ya, walaupun kita tahu makna daripada hoax itu, tapi hoax ini menyasar juga kepada orang yang paham juga sebenarnya. Iya. Kalau kita cek di dalam literasi sejarah berkaitan dengan hoax itu kan, sebenarnya hoax itu muncul di abad ke-17. Masya Allah, udah lama ya? Iya, di abad ke-17 begitu hoax itu. Hoax itu kan dari bahasa Inggris, tapi diawali dari bahasa Yunani. Hoax itu hokus. Ya. Yang artinya apa tuh? Yang hokus itu artinya adalah sebenarnya hokus itu dipakai buat
apa namanya ya, para tukang-tukang sulap gitu loh. Oh, gitu ya. Jadi dipakai buat para tukang-tukang sulap. Iya. Jadi istilahnya dia memberikan hiburan, tapi dalam konteks tukang sulap kan menipu juga tuh. Iya kan? Makanya di situ disebutkan hokus pokus namanya. Nanti di abad itu disebutkan dengan hokus pokus. Jadi bahasa kita itu bim salabim. Gitu. Iya. Bim salabim. Bim salabim ya. Gitu. Hokus pokus itu bim salabim. Baru di abad ke-18 itu baru tuh dipakai berkembang untuk apa namanya ya, menipu. Ya. Perkembangan itulah yang kemudian terjadi sampai sekarang. Ya, berkaitan dengan hoak itu. Dan sangat dekat sekali dengan yang namanya hak gitu kan, gitu. Antara hoax dan hak. Hoax dan hak gitu. Kan gitu. Juga ya. Iya. Jadi kalau tadi disebutkan mana bedanya hoak yang apa tadi? Yang apa namanya salah atau berita salah atau berita hoax nih, atau berita benar. Berita benar. Gitu. Jadi kalau kita lihat ya, hoax itu ya, itu kan dari katanya saja sudah bertentangan. Dari abad 17, 18 sampai sekarang itu udah bertentangan. Gitu. Bahkan di zaman modern hoax itu di abad 18 itu dipakai sebagai lelucon. Istilahnya dalam dia membuli begitu. Lelucon. Jadi memang dalam proses perkembangan sejarah itu, ya, hoax itu memang sebenarnya nggak baik gitu. Nggak baik. Berkembanglah di era modern global sekarang. Era teknologi sekarang. Nah, lebih kuat lagi itu. Iya. Di hoax ini lebih kuat lagi. Maka inilah sebenarnya saya tertarik dengan tema ini. Begitu ya. Gitu. Saya sangat tertarik dengan tema ini. Kenapa? Karena kalau kita bicara tentang agama, ya itu ya sebenarnya sudah disebutkan kan di dalam Quran itu banyak sekali bahwa yang namanya berita bohong itu bisa menyebar kemana-mana, termasuk juga kepada kita sendiri, ya, mungkin juga kepada para ulama, ya, para asatidz apalagi mungkin, gitu. Di surat An-Nur ayat 11 itu kan disebutkan tuh, ya. Jadi, apalagi kemudian bagaimana sikap kita dengan hoax itu? Kan di situ disebutkan juga di surat Al-Hujurat ayat 6 kan begitu kan. Jadi memang hoax di agama itu sangat kuat gitu, menjadi trust. Ya, dampak dan efeknya luar biasa ya. Efeknya luar biasa. Saya pernah baca sebuah riwayat nih Pak Kiai. Jangankan berita, bahkan kita bercanda aja atau bergurau saja tidak boleh berbohong ya Kiai. Betul. Apalagi menyampaikan berita. Nah, itu dia. Dan berita ini bahkan berita yang literasinya itu berkaitan dengan agama gitu. Betul. Makanya saya ingin menyampaikan 3 hal aja. Kenapa hoax yang dilabelkan dengan agama itu begitu cepat? Karena yang pertama adalah berkaitan dengan masalah hati, Ustaz Taufik. Jadi berkaitan dengan masalah hati. Identitas bahasanya. Kalau sudah masalah hati, masalah iman, dibumbui sama masalah identitas, dibumbui sama keimanan, itu udah pasti gampang banget begitu. Yang tadi sebutkan. Ya, ada berita berkaitan dengan masalah surga, masalah neraka. Betul. Terus kemudian ditambahi dengan ancaman begitu. Masuk neraka. Kalau nggak dikirim nggak masuk surga. Kalau nggak dikirim nggak masuk surga, betul, gitu betul. Kan. Kirim ke 20 orang gitu.
sebagai infak, sebagai sedekah, begitu kan, begitu. Jadi dibumbui seperti itu sehingga kemudian ya itu gampang sekali menyebar. Karena masalahnya adalah masalah hati. Jadi ketika berita hoax ini disebarkan, itu yang diserang bukan otak ya, tapi hati, perasaan, takut. Gitu. Apalagi dibumbui dengan ancaman dan lain sebagainya, sehingga mau nggak mau nih, waduh, ini kalau saya nggak ini berarti nanti kena azab musibah, kena azab dan lain sebagainya. Nah, ini yang perlu kita sadarkan ya Pak Kiai. Sadarkan itu masalah hati yang dimasukkan itu. Terus kemudian yang kedua, Ustaz Taufik, yang kedua adalah berkaitan dengan masalah wibawa, dalil bahasanya ya. Wibawa berkaitan dengan masalah dalil. Jadi kalau orang berbicara masalah hoak, apalagi berkaitan dengan agama, muncullah tuh dalil-dalil tuh. Betul. Padahal dia nggak tahu itu dalilnya itu benar apa enggak. Iya, gitu. Kadang-kadang dalil yang dinukilkan itu kita belum tahu ya Pak Kiai ya, apakah ini sahih, bahkan bisa jadi menjadi hadis palsu ya. Hadis palsu. Iya. Betul itu dia. Apalagi sekarang orang-orang cantik, orang-orang ganteng dipakai buat ngomongin masalah ceramah. Iya. Nggak taunya bacaan Al-Qur'annya juga nggak benar itu. Betul. Pakainya sekarang model pakai AI. Nah, betul tuh pakai itu kan. Ditambah lagi sekarang banyak podcast yang memang narasumbernya itu pakai AI. Betul, itu dia. Jadi bagaimana kalaupun nanti narasumbernya perempuan, dibikin secantik mungkin, semenarik mungkin, begitu juga kalau laki-laki ya. Sehingga podcast ini bahkan menjadi viral gitu, menjadi viral gitu ya. Itu dia. Baik, pemirsa podcast Bincang Ulama MUI Kota Depok, semakin menarik Ustaz Kiai ya, bincang-bincang kita. Ada hal yang mungkin bisa kita diskusikan kembali ya, itu apa dampak dari berita hoax ini Pak Kiai ya? Karena seandainya ini tidak dibendung, maka berita yang salah akan menjadi benar. Betul. Dan demikian juga sebaliknya, ketika ada orang mengcounter balik tentang berita yang adalah hoax, bohong, malah dibilang salah. Nah, ini bagaimana cara kita melawannya, Pak? Yang harus kita lakukan berkaitan dengan permasalahan hoax yang menyebar ke masalah agama itu, yang paling pertama itu adalah yang sering juga dikemukakan oleh Komisi Infocom adalah literasi. Itu yang paling utama, itu adalah literasi. Dan salah satunya podcast ini adalah meliterasi masyarakat berkaitan dengan masalah info-info yang kurang baik. Ya, informasi yang perlu diketahui oleh masyarakat. Betul. Dan bahkan seandainya ini tidak dibendung, ada berita-berita hoax yang justru malah memecah belah umat. Betul. Oke ya. Betul. Kelompok ini akhirnya saling bersiteru, bahkan bisa menjadi bentrokan fisik Pak Kiai. Betul. Kelompok ini dihina, padahal itu hoax, berita bohong dan lain sebagainya. Betul. Makanya kan di dalam Al-Qur'an itu kan ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Tabayyun itu juga kan ada tabayyun dalam artian bahasa, ada tabayyun dalam artian istilah. Kalau dalam artian bahasa, ketika kita mendapatkan informasi berkaitan dengan hoax itu, kita anggap itu adalah benar. Ya, kalau dalam bahasa kan artinya sifatnya umum. Ketika kita melihat informasi itu adalah benar, yang mengakar kepada hati, yang mengakar kepada dalil tadi, ada dalil, sehingga kita nggak hal yang lebih luas lagi begitu. Akhirnya kita kirimlah itu. Itu berkaitan dengan tabayun. Tapi sebenarnya yang harus, apabila kita meliterasi kepada masyarakat berkaitan dengan tabayun itu, bahwa sebenarnya ya, tabayun itu bukan hanya kita menerima informasi berkaitan dengan masalah dalil, berkaitan dengan masalah kebenaran, tapi harus juga dikaitkan dengan masalah
semacam apa namanya ya kita lakukan kajian begitu ya. Kita lakukan kajian, jangan terus kemudian kita menerima begitu saja, walaupun itu berkaitan dengan masalah kebaikan dalam hal agama. Yang kita katakan tadi, belum tentu hadis itu juga sahih, gitu. Karena ada juga hadis palsu. Jadi ini yang harus menjadi catatan pertama, berkaitan dengan masalah bagaimana cara kita menangkal hoak ini. Iya. Untuk sementara itu, Ustaz. Baik, pemirsa podcast Bincang Ulama MUI Kota Depok, kita sudah di penghujung waktu nih, Pak Kiai. Dan tentunya kalau boleh saya menyimpulkan, untuk menangkal berita hoax yang kaitannya dengan agama yang cepat sekali menyebar ya, Betul. bahkan secara masif, maka yang mungkin perlu kita tekankan adalah literasi. Betul. Bagaimana kita sebagai umat juga harus bukan hanya menerima ya Pak Kiai, tapi juga harus belajar. Betul. Ya, belajar dan belajar. Nah, kemudian yang kedua, yang tidak kalah pentingnya adalah tabayun. Tabayun. Setiap berita yang disampaikan, baik itu melalui video atau pesan singkat, ini harus kita cerna dulu, jangan langsung main share-share aja gitu. Betul. Kelihatannya bagus nih di-share, Betul. padahal itu adalah berita bohong, ya, bahkan bisa jadi berita dusta. Betul. Yang terkadang menukilkan hadis-hadis dan ayat-ayat yang kita juga tidak tahu referensinya seperti apa. Betul. Kemudian yang ketiga yang paling penting yang tadi Pak Kiai sampaikan adalah pentingnya para ulama memberikan edukasi berupa kajian-kajian, dan salah satunya adalah Majelis Ulama Kota Depok ya, MUI Kota Depok ini melakukan podcast seperti ini, Bincang Ulama, sehingga mudah-mudahan semakin banyak ya umat yang sadar dan kemudian juga tidak asal menerima dan juga men-share berita-berita yang dikirimkan oleh siapapun. Jadi juga saya tambahan sedikit ya, saya tambahkan bahwa podcast ini juga kalau di dalam perkembangan sekarang ini, di era digitalisasi sekarang ini, itu ada juga ditujukan untuk tujuan finansial. Tujuan finansial. Oh gitu ya. Supaya apa? Misalnya supaya viral. Iya. Kan viralnya itu dapat itu tuh. Monetes nanti bisa diuangkan. Diuangkan gitu. Minimal dia jadi terkenal, followernya tambah banyak. Tambah banyak gitu. Iya. Itu yang ini yang nggak bisa jadi itu menjadi trigger awal ya, Pak Kiai ya. Sehingga banyak betul. orang-orang yang asal saja menyebarkan berita hoax ya. Dan salah satu yang paling mudah untuk menyebarkan hoax itu adalah di grup-grup. Oh, di grup WA ya? Grup WA keluarga, organisasi, teman, ulama, ngaji, dan sebagainya. Begitu. Baik, terima kasih Pak Kiai Hafidin. Menarik sekali perbincangan kita pada hari ini. Dan mudah-mudahan pemirsa podcast Bincang Ulama MUI Kota Depok bisa semakin teredukasi, semakin sadar. Dan tentunya setiap berita yang disampaikan atau kita terima harus kita tabayun dulu, kita lihat-lihat dulu bagaimana kebenarannya, baru kita share. Betul. Baik, terima kasih para pemirsa. Kita akhiri. Alhamdulillah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.